bersama-sama. 1, 2, 3. Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namut wa ilaika nusyur. Allahumma anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma inna nas'aluka al-huda wa tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yahsha' wa min nafsin la tasba' wa min du'ain la yustajabu lah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma, amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, segala puji milik Allah. Semoga Allah karuniakan kita istiqomah sampai nanti kita wafat husnul khatimah. Salawat juga bertangkaikan salam teruntuk baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, Masjid Fatimah Garung, kita semua hadirin, alhamdulillah kedatangan tamu dari ayahanda. Ayahanda siapa ayahanda? Pak Tri dari Purwokerto jemaah. Beliau berangkat dari jam berapa ayahanda? Kemarin pagi, Masya Allah, luar biasa. Iya ayahanda, yang kemarin beliau juga qadarullah bersama ibu membersamai juga di Masjid Muhammad Al-Fatih, berangkat dari jam 1 pagi sampai Muhammad Al-Fatih, lalu kemudian sekarang alhamdulillah membersamai lagi. Semoga ayahanda, ibunda semua sekeluarga dimuliakan Allah, diberkahi Allah, dilancarkan segala hajat dan urusan-urusan. Dan ini menjadi ilmu buat kita bersama hadirin. Mudah-mudahan kita juga terus sama-sama semangat untuk menuntut ilmu. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini kalau Allah menolong, kita akan tadabbur bersama Quran surah Ali Imran 148. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Fa'atahumullahu sawabad dunya wa husna thawabil akhirah wallahu yuhibbul muhsinin. Ya ayyuhalladzina amanu ya tuti'ul ladzina kafaru yaruddukum ala a'qabikum fatanqalibu khasirin. Balillahu maulakum wa huwa khairun nasirin. Terakhir, sanulqi fi qulubil ladzina kafaru alladzina kafaru ar-ru'ba bima asyraku billah
ما لم ينزل به سلطانا ومأواهم النار وبئس مثوى الظالمين. Allahumma arhamna bil Quran. Ayat 148. Artinya Allah berfirman, maka Allah memberi mereka pahala di dunia dan mereka mendapatkan pahala di akhirat, dan Allah mencintai orang-orang yang berbuat kebaikan. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah, kalau orang itu berdoa meminta 4 hal kepada Allah, Allah pasti bagi kebaikan bagi mereka di dunia dan mereka nanti dapat lagi di akhirat. Allah berfirman, ya Allah, di antara doa yang kita dianjurkan untuk memohon, Rabbana ighfir lana dzunubana wa israfana fi amrina wa tsabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Ayat 147-nya. Jikalau kita meminta ampun kepada Allah, memohon maaf atas kesalahan-kesalahan kita yang melampaui batas, kita minta diteguhkan, kokohkan pendirian kita, kita minta agar orang-orang kafir itu menjauh dan Allah menolong kita daripada gangguan orang-orang yang kufur, maka Allah akan memberi kepada mereka pahala di dunia dan pahala yang terbaik di akhirat. Jadi dapat double pahala. Ini yang disebut dengan tijaratan lan tabur, bisnis anti bangkrut. Berbisnis dengan siapa yang anti bangkrut? Allah. Caranya apa? Beramal salih. Illalladzina amanu wa 'amilus shalihat. Sesungguhnya orang-orang yang beriman, orang-orang yang beramal salih, lahum jannatu tajri min tahtihal anhar. Bagi mereka ada surga-surganya Allah sebagai sebaik-baik tempat untuk mereka yang di bawahnya mengalir sungai-sungai. Jadi kalau kita beramal salih, memohon kepada Allah agar Allah mengampuni semua dosa, memaafkan semua salah, mengkokohkan kedudukan kita, mengistiqomahkan kita dalam setiap amal kebaikan, memohon agar orang-orang kufur dijauhkan dari diri kita dan pergaulan-pergaulan kita, itu hadirin jamaah yang dirahmati Allah akan punya balasan dari Allah dan dihadiahi oleh Allah kebaikan di dunia dan di akhirat. Maksudnya kata para ulama, jamaah akan mendapatkan keberlimpahan dari kebaikan di dunia, apalagi nanti di surganya Allah. Orang baik itu jemaah di dunia aja udah dapat percikan kebaikannya jemaah. Orang minta izin misalkan curang, bohong, nggak amanah. Di dunia mungkin dia seneng, tapi sebentar. Ketika dia mencurangi barang dagangannya, mencurangi orang yang memberi kepercayaan kepadanya, maka dia sudah pasti di dunia tidak akan dapat kepercayaan lagi. Sebab apa? Sudah curang duluan. Dia kalau udah curang di dunia, dia nggak dapat kepercayaan lagi nanti. Artinya Allah itu maha menghisap, dan hisapnya Allah itu cepat. Di dunia orang-orang yang curang sudah dihisap duluan. Di dunia orang-orang yang khianat sudah dihisap duluan. Di dunia gak akan pernah dapat lagi kepercayaan karena dia khianat. Apalagi di negeri akhirat, dapat yang lebih parah kalau dia gak taubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan sebaliknya, orang-orang yang tulus, orang-orang yang jujur, orang-orang yang istiqamah, di dunianya aja sudah dapat balasan jemaah, apalagi di akhirat. Mungkin manusia nggak langsung yang berdekatan, yang bersinggungan, bukan dia yang langsung memberikan apresiasi. Mungkin dia beramal solehnya di satu tempat, dia dapatkan hadiah itu di tempat lain. Mungkin dia beramal solehnya di satu desa,
dapat balasan atas amal soleh ikhlasnya, rutinnya, istiqomahnya selama ini bukan dari desa yang tempat dia mengabdi, tapi dapat dari jalur yang lain. Ini namanya Allah berikan balasan di dunia, Allah sempurnakan nanti di akhirat. Yakin toh jemaah, kalau kitanya baik, nanti datang yang baik-baik kepada kita. Kalau kitanya jujur, nanti pelan-pelan kejujuran itu yang menghantarkan kita kepada kebaikan. Bukankah baginda Rasulullah SAW yang pernah bersabda, "Iyyakum bis-sidq, fa inna sidqa yahdi ilal bir, wa innal birra yahdi ilal jannah." Lazimi oleh kalian berbuat jujur, karena kejujuran kalian memasukkan kalian kepada kebaikan, dan kalau kalian berbuat baik, kalian pasti masuk surganya Allah. Jadi semua ini sudah dimulai sedini mungkin, sedari sekarang. Yang namanya yaumul hisab sudah mulai dari sekarang. Allah sudah mulai menghisap siapa-siapa hamba-hambanya yang baik, dikasih percikan kebaikan dunia, di akhirat tambah sempurna. Siapa-siapa yang curang, Allah sudah berikan balasan di dunia, apalagi di akhirat. Berhati-hati jemaah, karena tidak semua di antara kita bisa sadar dalam satu kali pukulan, kecuali dia harus benar-benar sering-sering bercermin agar supaya dirinya dapat dihisap. Kadang orang tuh nggak sadar, ini cara Allah ngingetin. Misalkan mohon maaf, kita ini pernah curang, tiba-tiba tiang listrik yang diam-diam aja kok kita tabrak. Boleh jadi kalau kita mau refleksikan ini kepada diri kita, ini cara Allah negur kita hadirin. Kenapa ya tiang listrik lagi diam-diam kok tiba-tiba saya tabrak? Boleh jadi ini cara Allah menegur atas dosa yang selama ini mungkin tidak sadar kita lakukan. Kita mau ngeluarin motor, lah kok tiba-tiba qadarullah itu standar motornya itu menyakiti dan melukai jempol kaki kita. Kalau kita yang mau sadar, refleksi kepada diri sendiri, ya Allah, ini terjadi karena dosa yang hamba lakukan. Bahkan para orang-orang soleh terdahulu itu hadirin, beliau kalau menunggangi unta, lalu untanya tiba-tiba mogok, tidak menyalahkan untanya, tidak menyalahkan barang bawaannya, tidak menyalahkan siapapun, tapi yang beliau salahkan dirinya sendiri. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah wa atubu ilaih. Unta ini mogok, gak mau jalan, pasti ada sebab karena dosa yang saya lakukan. Orang-orang soleh terdahulu selalu mengajari kita demikian. Maka harusnya kita juga melakukan hal yang sama hadirin. Kalau ada sesuatu yang datang dalam kehidupan yang membuat terasa tidak seperti yang diinginkan, sadari dan yakini ini semua boleh jadi sebab dosa kita yang terlampau banyak. Nanti kalau refleksinya introspeksi diri dari sebuah sesuatu kejadian yang terjadi, Allah akan membuat kita semua menjadi hamba yang enak menjalani hidup, nyaman menjalani hidup, karena dia terus memperbaiki diri. Dan hebatnya orang-orang yang memperbaiki diri nanti masuk dalam kategori ayat qad aflaha ma tazakka. Sungguh akan selalu beruntung orang-orang yang mau mengintrospeksi diri. Atau qad aflaha man zakkaha. Sungguh pasti beruntung orang-orang yang mau membersihkan, mensucikan dirinya. Maksudnya adalah mau muhasabah diri, mau evaluasi. Beruntung orang-orang yang mau evaluasi dan mengintrospeksi dirinya. Wallahu yuhibbul muhsinin. Wallahu yuhibbul muhsinin. Sungguh Allah mencintai orang-orang yang berbuat baik. Ayat ini pun juga sama dengan ayat 134 Ali Imran. Kalau ini 148, beberapa ayat sebelumnya yakni ayat 134 pun juga kalimatnya sama, wallahu yuhibbul muhsinin. Jamaah mau tahu apa rumus agar seorang hamba dicintai Allah?
Atau apakah kita mau tahu gimana caranya agar Allah mencintai diri kita? Caranya satu saja, gak usah banyak-banyak. Wallahu yuhibbul muhsinin. Sungguh cinta Allah itu akan datang kepada mereka yang konsisten terus berbuat kebaikan. Jadi kita sudah tahu jemaah, gimana caranya Allah mencintai kita, gimana caranya Allah mencintai keluarga kita, dan gimana caranya Allah terus menghadirkan cintanya dalam kehidupan kita. Syaratnya cuma satu, beramal salihlah, karena Allah mencintai mereka yang selalu beramal salih. Berbuat baiklah karena Allah mencintai jika engkau berbuat kebaikan. Tanpa pernah pandang bulu, latih hati kita, jiwa kita yang selalu bisa mengatakan saya berbuat baik tanpa saya harus tahu apa yang saya dapatkan dari Anda yang saya berbuat baik kepada Anda. Latih diri yang berani dan siap mengucap kalimat saya akan tetap berbuat baik walaupun engkau membalas dengan keburukan. Jadilah seseorang yang tetap akan berbicara, berucap, berikrar, saya akan berbuat baik meskipun saya tidak dapat apa-apa dari mereka yang telah saya berbuat baik kepada mereka. Berbuat baik, silakan, tanpa harus bertanya, nanti saya dapat apa mas? Kalau saya buat baik sama jenengan, jenengan bisa kasih feedback apa buat saya? Catat baik-baik ya hadirin. Ketika kita berbuat baik kepada seorang hambanya Allah, saya ulangi, ketika kita berbuat baik kepada orang lain tanpa pernah berharap bahwa orang lain itu akan membalas kebaikan kita suatu hari nanti, kecuali kita berbuat baik benar-benar hanya karena mengharap wajah Allah semata. Ingat satu hal ini hadirin, satu saat ketika kita sedang sulit, Allah langsung yang akan menolong kita. Sebagaimana sabda Nabi, innallaha fi aunil abdi makanal abdu fi aunil akhi. Allah akan terus menolong seorang hamba selama hambanya menolong saudaranya. Jadi tolong aja orang lain. Wallahu yuhibbul muhsinin. Allah mencintai orang-orang yang terus menerus berbuat kebaikan. Berbuat baiklah. Ar-rahimuna yarhamuhumur rahman. Sabda Nabi, orang itu kalau baik, sayang kepada sesama makhluk Allah, siapapun makhluk itu, yarhamuhumur rahman. Nanti orang ini pasti akan disayangi oleh Allah Ar-Rahman. Jadi berbuat baik tuh sama siapa aja, gak cuma sama manusia. Bahkan Nabi SAW menganjurkan, Allah memerintahkan kalian untuk berbuat baik kepada segala sesuatu, termasuk ketika menyembelih hewan kurban. Sembelihlah dengan sebaik-baiknya cara penyembelihan, setajam-tajamnya pisau, agar supaya tidak melukai hewan kurban tersebut. Bahkan sama semut. Hadirin tuh kalau di rumah punya gula, kasih aja semut jemaah. Kalau punya millet, kasih aja burung. Kalau punya makanan yang gak habis, daripada jadi sampah, kasih aja ke kolam lele, atau kasih aja ke kolam ikan yang lain. Atau kalau jemaah punya ayam, kasih aja ayam kampungnya yang ada di rumah. Belajar untuk berbuat baik tidak hanya kepada sama manusia, tapi juga kepada sesama makhluk Allah yang hidup di atas muka bumi. Allah mencintai hambanya yang berbuat kebaikan. 149 kita beranjak. Ya ayyuhalladzina amanu ya tuti'ul ladzina kafaru yaruddukum ala aqabikum fatanqalibu khasirin. Wahai orang beriman,
jika kalian mentaati orang-orang yang kafir kepada Allah, niscaya mereka akan mengembalikan kamu kepada kesesatan, kepada kekeliruan, kepada hal-hal yang membuat Allah murka, kepada kemurtadan, maka kamu akan kembali menjadi orang yang rugi. Ini perintah Allah untuk tidak menjadi orang yang taat kepada orang-orang yang ingkar. Jangan taati orang-orang yang kufur, jangan taati orang-orang yang ingkar. Jangan bergaul sering-sering kepada mereka yang membuat kita semakin lalai dari Allah. Jangan menghabiskan waktu kepada hal-hal yang demikian, karena Nabi pernah bersabda, sabda Nabi, la tusahib illa mu'minan wa la ta'kul ta'amaka illa taqiyya. Kalian itu kalau mau bersahabat, bersahabatlah kepada mereka yang beriman. Wala ta'kul ta'amaka illa taqiyya. Jangan ada yang memakan makanan kalian kecuali orang-orang yang bertaqiyya, yang bertakwa. Nabi SAW kenal Abu Jahal, kenal Abu Lahab, tapi Nabi tidak mensahabati mereka. Kenapa? Karena cukup bagi Nabi hanya sekedar kenal, tidak dekat, apalagi sampai sering. Cukup kenal, cukup tahu. Tapi untuk dekat, enggak. Untuk bersahabat, apalagi, enggak. Nabi hanya bersahabat dengan orang yang membuat beliau semakin dekat dengan Allah. Padahal kita sudah tahu, walaupun Nabi sendirian, Allah yang akan jaga hati beliau. Walaupun Nabi seorang diri, Allah yang tetap akan memberi perlindungan kepada beliau dengan perlindungan terbaik dari Allah. Tapi sunatullahnya tetap dijalankan oleh baginda Rasulullah Muhammad SAW. Sunatullah apa? Mendekat kepada yang baik, merapat kepada yang solih. Walaupun kita belum solih-solih banget. Kalau Nabi mah jelas solih, jemaah. Ini pelajarannya, kita pun juga sama. Kalau sesalih baginda Rasulullah SAW aja, beliau tetap mencari circle yang baik. Apalagi kita yang solihnya nggak ada seberapanya dari baginda Sallallahu Alaihi Wasallam. La tusahib illa mu'min. Sabda Nabi, irhamukallah. Sabda Nabi, bersahabatlah kalian hanya dengan orang-orang yang beriman. Sahabati orang-orang beriman. Sahabat, tolong di video, di screen video lalu disebarluaskan ya. Ada kalimat indah dari Al-Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, atau lebih dikenal dengan Imam Syafi'i. Imam Syafi'i pernah berkata, aku mencintai orang-orang yang salih meskipun aku belum menjadi bagian dari mereka, dan aku membenci orang-orang yang berbuat salah karena kesalahan yang dilakukannya, meskipun terkadang aku masih menjadi bagian dari mereka. Allahu Akbar. Imam besar Al-Imam Syafi'i, jamaah, beliau mengatakan demikian. Aku mencintai orang-orang yang salih meskipun aku belum menjadi bagian dari mereka yang juga berbuat salih. Minimal kalau kita nggak bisa akrab sama mereka, belum bisa dekat sama mereka, belum gabung dalam circle yang salih, minimal cintai orang-orang yang salih. Minimal support dengan doa orang-orang yang salih. Tapi kan saya nggak tahu hatinya. Nahnu nahkum bizzahir. Ulama menyampaikan, hukumi seseorang dari apa yang nampak luar padanya secara zahir. Karena sedalam-dalamnya lautan bisa diukur, tapi kalau sedalam-dalamnya hati tidak bisa diukur. Hati seseorang Allah yang genggam. Gak tahu bagaimana dia sejatinya kecuali dia sama Allah. Tapi secara zahir, apalagi kalau kita udah safar bareng sama beliau, bermalam bareng, maksudnya safar ya bareng, bermalam bareng ini dalam konteks yang ikhwan, laki-laki dengan laki-laki, yang muslim dengan muslim, muslimah dengan muslimah. Apalagi kalau dalam rumah tangga itu udah tahu semuanya, jemaah. Orang kalau udah berumah tangga udah tahu semuanya. Suami tahu sifat istri, istri tahu sifat suaminya. Satu lagi, sudah pernah berurusan tentang uang.
Kalau kita mau tahu gimana sifat orang ini sebenarnya, cukup lakukan 3 hal. 1, safar bareng beliau. 2, adakan bermalam bersama beliau. 3, adakan transaksi keuangan bersama beliau. Lantas kita akan benar-benar tahu siapa sebenarnya beliau. Keuangan itu bukan cuma tentang jual beli atau hutang piutang, bahkan menitipkan amanah itu termasuk. Nanti kita akan tahu orang ini curang, culas, khianat, atau amanah dengan amanah yang kita berikan pada mereka. Kalau belum, masih agak-agak samar jemaah. Belum pernah safar bareng, belum pernah bermalam bareng, belum pernah adakan transaksi keuangan bareng, belum ketahuan jemaah. Belum ketahuan ini dia siapa. Tapi kalau udah 3-tiganya, semobil bareng pernah, bermalam satu event pernah, dilanjutkan dengan transaksi keuangan, kita mengamanahkan beberapa jumlah uang kepada dia juga pernah, kita akan kenal dan kita akan tahu siapa dia sebenarnya. Dan hadirin jamaah yang dirahmati Allah, uang tidak mengubah seseorang. Uang hanya mempertegas siapa orang itu sebenarnya. Saya ulangi, uang tidak akan merubah seseorang, tapi sebenarnya uang itu hanya mempertegas siapa dirinya sebenarnya. Kalau orang ini baik, dipasrahin uang, tetap baik. Tapi kalau orang ini curang, dia akan berkamuflase dengan uang yang sedang dititipkan kepada dirinya. Dia akan gak amanah dengan uang yang dititipkan kepada dirinya. Nah, ini jamaah yang dirahmati Allah, menjadi pelajaran buat kita bersama tentang mengenal seseorang. Caranya ada 3, yakni transaksi uang, bermalam, dan safar bersama beliau. Balillahu maulakum wa huwa khairun nasirin. Balillahu maulakum, hanya Allah sajalah sebaik-baik pelindung bagi kalian. Maulakum. Ayat ini lagi-lagi terus memberi pelajaran dan pengajaran bagi kita bahwa sifat mutlak seorang hamba yang harus seorang hamba itu punyai adalah balillah maulakum. Hanya menjadikan Allah sebaik-baik pelindung. Ini tidak mudah kecuali oleh hati yang benar-benar berserah. Ingat ya jemaah, ada menyerah, ada terserah, ada berserah. Tulis di kolom komentar, ada menyerah, ada terserah, ada berserah. Apa bedanya? Menyerah, ini orang yang putus asa sebelum sudah berusaha. Ini menyerah itu orang yang putus asa sebelum berusaha. Kalau terserah, apa? Orang-orang yang bilang terserah, ini orang-orang yang udah tidak mau lagi, terserah. Lagi-lagi dia nggak mau usaha, udah terserah deh. Kalau berserah, dia bertawakal dengan sebaik-baik tawakal, dia ikhtiar sebaik-baik ikhtiar, dia mengupayakan yang terbaik dari yang bisa dia upayakan. Setelah semua itu lalu dia berserah kepada Allah. Dalam bahasa agamanya, tawakkaltu 'alallah la haula wala quwata illa billah. Kalau seorang hamba itu masuknya bukan yang bab menyerah atau terserah, tapi dia masuknya adalah ke berserah. Tawakkaltu 'alallah. Dan sifat seorang hamba itu harusnya begitu. Kita ini sudah kebanyakan jemaah mengandalkan ilmu, kolega, koneksi kita, link, circle. Udah terlalu sering kita mengandalkan circle-circle dunia kita. Tenang aja, saya punya orang kok. Tenang aja, saya punya. Tenang aja, saya punya. Padahal seharusnya yang diucap dari lisan seorang hamba adalah balillahu maulakum. Sungguh saya hanya punya Allah, dan Allah sebaik-baik pelindung bagi saya. Saya hanya punya Allah,
Dan Allah sebaik-baik zat yang akan memuliakan saya. Saya hanya punya Allah, gak punya yang lain. Hadirin, ketika hadirin mungkin sedang dirundung satu persoalan, masalah kemelut dalam kehidupan. Yang belum nikah sedang menanti jodohnya, yang sudah menikah belum punya keturunan menanti keturunan dalam rumah tangganya, yang pernah menikah lalu berpisah, yang kemudian sedang hamil, yang sedang terlilit hutang-hutangnya, yang sedang punya banyak persoalan dalam hidup dan gak tahu harus ngapain. Kadang satu-satunya yang harus kita lakukan itu yakin bahwa Allah sebaik-baik pelindung dari semua yang sedang kita hadapi. Pernah dulu kita melewati satu fase yang berat, tapi ternyata lewat juga. Pernah dulu air mata ini gak berhenti mengalir, tapi ternyata tersekak juga dengan pertolongannya Allah. Pernah dulu hampir-hampir kita berputus asa dari rahmat Allah, tapi ternyata sekarang Allah berikan selasa rahmatnya kepada kita. Pernah dulu dan semua sesuatu yang terjadi yang menyesakkan dada pernah kita lalui, tapi toh pun sekarang kita tetap baik-baik saja jemaah. Artinya kalau yang dulu-dulu saja Allah pernah menolong kita dari semua kemelut kehidupan yang kita hampir menyerah atasnya, tapi tetap memilih bertahan bahwa Allah sebaik-baik pelindung. Lalu kenapa sekarang kita terbentur oleh masalah, kita ingin putus asa padahal dulu Allah pernah menolong kita? Kalau dulu Allah pernah tolong, sekarang pun pasti Allah tolong kita. Balillahu maulakum. Ingat, hanya Allah sebaik-baik pelindung. Allah sebaik-baik penjaga. Allah sebaik-baik yang melindungi kita. Balillah maulakum. Putuskan harapan-harapan kita kepada makhluk. Kalau mau lihat keajaiban, putuskan semua pengharapan kita kepada makhluk. Hanya sandarkan semua tambatan harapan kita kepada Allah. Pasti pelan-pelan kita akan melihat keajaiban. Karena kalau kita masih bersandar dan berharap kepada makhluk, sulit melihat keajaiban karena makhluk itu terbatas. Tenang aja mas, saya punya orang dalam, tenang aja. Jamaah, ternyata orang dalamnya ini gak cocok sama atasannya. Kalau dulu orang dalamnya itu cocok sama atasannya, jadinya apapun yang dilakukan mudah. Ternyata tahun berganti, periode kepemimpinan pun berganti. Orang dalam ini gak cocok sama atasannya, walhasil gak bisa ngapa-ngapain. Ini kalau orang bersandar sama makhluk, makhluk itu terbatas. Makanya jangan salah bersandar. Ada nggak satu tempat yang dulu ketika pemimpinnya adalah beliau, kita enak menjalin hubungan sama tempat itu, tapi pemimpinnya ganti, udah nggak enak lagi? Banyak. Dulu waktu pemimpinnya Pak ini, saya tuh akrab, enak nih. Kita bisa pakai, kita bisa pinjem, kita bisa begini. Sekarang ganti direktur, ganti pola. Ada? Pernah ngerasain kayak gitu? Mungkin ada sebagian di antara Anda dan saya, kita pernah merasakan hal kayak gitu. Kenapa? Karena harapannya ditambatkan kepada makhluk. Dan makhluk itu lemah. Kalau kita hanya balillahu maulakum, aku hanya akan bersandar kepada Allah karena Allah sebaik-baik pelindung atas setiap urusan-urusanku. Selesai. Mau kabarnya kita nih mau dibunuh, mau katanya kita nih bakal dihabisi, mau katanya kita nih misalnya bakalan hancur karirnya, mau kita nih bilangnya katanya bakalan gak punya masa depan, mau kita nih katanya, kalau Allah bilang tenang hambaku, aku pelindung untukmu. Kelar semua kata-kata manusia. Mungkin pernah kita merasakan ini karir kita yang paling hancur. Habis ini kita udah gak bisa berkarir lagi. Toh pun ternyata tetap sekarang masih berkarir. Allah yang tolong. Siapa yang nolong? Allah yang tolong.
Kemarin ketika sedang terpuruk, putus asa jamaah, lalu jamaah mungkin sekelibat lewat di pikiran ingin mengakhiri hidup, tapi ternyata masih hidup sampai sekarang dan berbuat baik. Siapa yang nolong? Allah yang nolong. Waktu itu jamaah bilang, ini hancur hidup saya, habis ini saya gak akan pernah punya kerjaan lagi, gak ada orang yang mau menerima saya sebagai karyawan. Loh, sekarang malah punya karyawan. Siapa yang nolong? Allah yang nolong. Balillahu maulakum, Allah sebaik-baik pelindung. Putuskan semua pengharapan kepada makhluk, hanya mengharap kepada Allah. Wa huwa khairun nasirin, karena sebaik-baik pemberi pertolongan itu hanya Allah, bukan yang lain. Ingat jamaah, wa huwa khairun nasirin, hanya dialah, dia ini kembali kepada siapa? Allah. Wa huwa, dan hanya dialah khairun nasirin, sebaik-baik yang bisa mendatangkan pertolongan kepada kalian. Manusia terbatas, yang pertolongannya tak terbatas hanya Allah. Manusia punya waktu, tapi Allah tak kenal waktu jika menolong hambanya. Pak tolong pak, jam 2 malam minta tolong, ditutup. Jam 1 malam telepon, pak tolong pak, pak mohon maaf tolong pak. Siapa sih malam-malam gini ya? Ditutup, itu manusia. Tapi kalau Allah terbuka 24 jam. Wa huwa khairun nasirin. Kita lagi belajar akidah jemaah. Belajar akidah, belajar iman, supaya imannya tidak salah berharap kepada makhluk, yang harusnya dia hanya berharap kepada Allah. Jangan salah berharap. Sudah banyak kecewa itu nyata di depan mata. Datang kepada orang kaya nggak sanggup nolong kita. Datang kepada orang punya pun tak sanggup nolong kita. Datang kepada yang berkuasa pun ternyata tak sanggup menolong kita. Datang kepada ustadz pun gak sanggup nolong kita. Hadirin, belajarlah untuk berharap kepada Allah, bergantung hanya kepada Allah, bukan kepada makhluk. Karena makhluk itu ngecewain, bukan apa-apa ya, karena dia ngecewain ya sebab dia terbatas. Maka kalau kita mau mendapatkan pertolongan yang tanpa batas, banyak surprise-nya, banyak kejutan-kejutan baik dan hebatnya, hanya berharap kepada Allah. Sanulqi fi qulubil ladzina kafaru ru'ba bima asyraku billah ma lam yunazzil bihi sultana. Akan kami masukkan rasa takut ke dalam hati orang-orang yang kufur, karena mereka mempersekutukan Allah dengan sesuatu yang Allah tidak menurunkan keterangan tentang itu. Artinya, kalau kita nanti berharap kepada selain Allah, mereka mempersekutukan Allah dengan sesuatu, itu kan artinya dia bergantung kepada selain Allah. Nanti Allah akan hujamkan rasa yang paling tidak nyaman yang akan mereka rasakan. Gelisah terus. Kenapa kok gelisah terus? Ya karena berharapnya kepada selain Allah jemaah. Nabi pernah cerita, siapa yang dia berharap kepada makhluk, Allah akan biarkan dia terus berharap kepada makhluk. Dan Allah gak akan bantu dia, sedikit pun gak akan bantu. Tapi siapa yang menambatkan harapan hanya kepada Allah, di dalam dadanya hanya kepada Allah, yang difikirnya hanya tentang Allah, maka Allah akan menjadi pencukup baginya. Auka maqal, atau sebagaimana Nabi bersabda SAW, kurang lebih yang intinya demikian. Jadi ini tentang
Kalau mensekutukan Allah tuh ya pasti pahit jemaah. Ada urusan dunia datang ke dukun, ngapain? Rasulullah bersabda, man ata kahinan lam tuqbal salatahu arba'ina yauman. Kamu baru datang ke dukun, salatmu ditolak 40 hari. Baru datang, belum membenarkan. Lalu kata Nabi, man ata kahinan fasaddaqah bima yaqul. Kalau kamu datang kepada dukun lalu kamu membenarkan apa yang diucapkan dukun tersebut, laqad kafar bima unzila ala abdihi Muhammad. Kamu telah kufur kepada apa yang kami utus untuk hamba kami bernama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Artinya dia telah kufur kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kepada ajaran Islam. Wal iyadzubillahi min dzalik. Maka hati-hati ya jemaah tentang menjadikan Allah sebagai sekutu. Wa ma'wahumun nar. Dan tempat kesudahan bagi mereka yang menyekutukan Allah adalah nerakanya Allah. Wa bi'sa maswaz zalimin. Dan seburuk-buruk tempat tinggal bagi orang yang zalim adalah neraka. Itu bagi mereka yang berbuat zalim. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah, ini ayat pengingat agar kita tidak terjerumus kepada sekutu-sekutu bagi Allah, bersandaran kepada orang-orang yang ingkar kepada Allah, menjadikan orang-orang yang kufur kepada Allah sebagai teman dekat, sebagai orang-orang yang diberi amanah. Jangan, karena ini perintah Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan Allah karuniai kebaikan-kebaikan. Kalau memang ada yang menyaksikan ini masih belum beriman, Allah kuasakan untuk segera beriman kepada Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, dan Allah jadikan keimanan itu menghujam dalam relung jiwanya. Anda mudah-mudahan selalu dibukakan kebaikan-kebaikan dan diberikan hidayah terbaik dari Allah Subhanahu wa taala. Termasuk kita juga, semoga kita dikaruniai mati syahid, mati di Mekah Madinah, mati dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih sahabat sudah bersamai. Habis ini kita buka tanya jawab. Bagi sahabat kalau ada yang mau bergabung di grup WhatsApp kajian saya, ada video-video pendek dakwah saya yang bisa dijadikan story WA, dapat diakses gratis. Teman-teman bisa tap link di bio, sebut nama, asal kota, asal negaranya, gratis. Bergabung di grup WhatsApp. Kalau ada yang mau ditanyakan silakan jamaah. Barakallahu fikum. Silakan Ibu. Habis ini ya Mas. Mau bawa Mas, silakan bawa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya. Mohon bertanya pada Ustadz tentang tawakal atau yang berserah diri kepada Allah. Ketika mungkin saya pernah bermasalah sama seseorang, ketika sudah berusaha dengan doa, dengan cara yang halus bahkan dengan cara yang kasar, tapi tetap tidak ada hasil. Akhirnya kan timbul rasa menyerah, rasa putus asa. Barulah terakhir keluar kata, ya udahlah, monggo ya Allah, itu urusanmu, saya serahkan semuanya. Ketika tawakal itu berawal dari keterpaksaan, apakah itu juga masih termasuk dalam kategori tawakal? Ketika tawakal, jazakumullah, semoga Allah memuliakan wabah masuk keluarga besar dan seluruh kaum muslimin, dimuliakan Allah, amin ya rabbal alamin. Ketika tawakal, ini pertanyaannya bagus banget jemaah, karena kami juga pernah merasakan pertanyaan-pertanyaan ini hadir dalam hidup kami. Ketika kita benar-benar akhirnya mentok, terus baru tawakal. Itu gimana? Apakah dimasuk tawakal juga? Jawabannya iya. Kadang seorang hamba tuh memang harus dibenturkan dulu. Mentok sana, mentok sini. Ke orang kaya mentok, orang berkuasa mentok, ke ustadz ustazah mentok. Akhirnya yaudah ya Allah, hamba pasrah. Kadang memang seorang hamba tuh perlu dulu tuh menghadapi situasi begitu agar supaya benar-benar hanya kepada Allah. Nih kan, udah ke orang kaya kan, udah mentok kan, iya. Udah ke mereka yang berkuasa, sudah mentok kan, udah, iya. Udah ke semuanya kan, udah mentok kan, iya. Sekarang hanya kepadaku saja. Apakah ini berarti nggak sah tawakalnya? Sah tawakalnya.
Tapi kan dia ke makhluk dulu, nggak apa-apa. Begitu cara Allah kadang menyadarkan seorang hamba. Lebih baik terlambat daripada tidak sama sekali. Lagi Allah mah nggak pernah kenal terlambat. Bagi seorang hamba yang mau bertobat, tulis di kolom komentar ya jemaah, Allah tidak mengenal kata terlambat bagi hamba yang mau bertaubat. Kalau dia segera sadar, lalu iya deh, mentok semua ke makhluk, udah ya Allah, hamba manut ya Allah, hamba pasrah ya Allah. Detik saat dia berpasrah, detik itu Allah akan menolong dia. Detik saat dia berpasrah, saat itu Allah menolong dia. Allahu Akbar, walillahilhamd. Maka jemaah, bertawakal kepada Allah. Walaupun mentok baru bertawakal, tetap tawakal Allah. Tapi lebih baik lagi bertawakal dari pertama, lalu ketika berproses, lalu sesudah proses terbaik dengan ikhtiar terbaik, tawakal Allah. Barakallahu fikum. Semoga terjawab. Allahu a'lam bishawab. Mas Hadi, silakan Mas Hadi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah merahmati, meridhoi dan melindungi Pak Ustadz, kita semua dan seluruh kaum muslimin. Izin satu pertanyaan Pak Ustadz. Hal-hal yang paling dicintai muslim adalah cintanya Allah. Cinta Allah akan datang pada orang yang berbuat baik secara kontinu atau konsisten, terus menerus. Yang menjadi pertanyaan begini Pak Ustadz, tip-tip agar bisa berbuat baik secara konsisten dan berlapang dada, karena iman manusia kadang di atas kadang di bawah. Bila di bawah, biasanya orang bilangnya wani piro, apa yang didapat cashback hanya butuh pas, butuh tok. Jazakallahu khairan katsira. Kalau kita kepada makhluk, pertanyaannya gimana Mas Hadi? Kalau kita kepada makhluk, jadi tip-tip agar bisa berbuat baik secara konsisten, karena kadang manusia itu inginnya ada timbal balik, wani piro atau yang lainnya. Tips yang pertama, ketahuilah bahwa Allah alimun bidzatis sudur. Allah tetap maha mengetahui atas setiap kebaikan yang hambanya lakukan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, setelah Allah maha mengetahui, kitanya yang harus berlatih memaksakan diri bahwa setiap amal soleh yang kita lakukan itu hanya untuk Allah, bukan yang lain. Paksakan hanya mengharap ridhonya Allah. Yang ketiga, itu konsisten itu kan nafas panjang ya jemaah. Maka atur pola ritme yang kita kira-kira nggak kecapean, karena ini estafet jangka panjang. Contoh misalkan ya jemaah, kalau Anda baru bisanya ngaji sehari 1 jam, ya udah konsisten aja ngaji sehari 1 jam. Jangan sehari ngaji 10 jam tapi habis itu nggak ngaji lagi karena ngedrop badannya atau puyeng kepalanya, nggak sanggup nerima ilmu yang terlalu banyak. Ya udah konsisten aja. Kan kita nggak bisa langsung dibalik blek gini kan, tapi pelan-pelan 1%, 1%, 1%, 1%. Lebih baik aja 1% per 1 hari. Allah akumulasikan nanti pada kebaikan-kebaikan yang besar. Sedikit demi sedikit, lama-lama menjadi bukit. Dan hadirin, ini tolong diamalkan ya jemaah, karena Allah itu kalau balas luar biasa lah. Gak pernah kita nyangka balasan Allah itu. Belajar untuk tidak hitung-hitungan secara matematis kepada makhluk. Sekali lagi, belajarlah untuk tidak hitung-hitungan secara matematis kepada makhluk dalam urusan amal salih. Kalau dagang harus, sekali lagi, kalau dagang ini matematikanya masuk nggak? Oke, kalau masuk garap. Kalau nggak ya jadi pertimbangan dulu ya. Itu kalau dagang. Tapi kalau tentang Allah, beramal salih, belajar untuk yang tidak menjadi matematis dalam bab amal salih. Anda belajar nih, udah belajar aja deh.
Anda ngajar ngaji, udah ngajar ngaji aja bismillah. Tanpa harus bertanya, ntar saya dapat apa? Udah Allah yang bales. Dan kadang mohon izin jemaah, balasan Allah tuh unspeakable, gak bisa diungkapkan dengan kata-kata, saking bagusnya. Boleh jadi Anda ngajar ngaji, alif, ba, ta, sa, jim, ha, kho, diulang lagi, Anda gak dapat apa-apa, gak ada orang berterima kasih pada Anda. Wali muridnya yang anaknya dari nol gak bisa baca Quran sampai bisa baca Quran, sampai hafal Ar-Rahman, Al-Waqiah, Al-Hadid, Az-Zariyat. Orang tuanya gak ada misalnya ngucap terima kasih kepada Anda, lakuin aja. Satu saat Allah akan membalas, dan balasan Allah hebatnya luar biasa. Percaya ini jemaah, seriusan jemaah. Anda beliin lampu buat masjid, beliin aja, tanpa harus masjid nanti feedbacknya tolong coblos saya ya, misalnya. Udah beliin aja lampu. Masjid lagi butuh sejadah, bismillah tak gelar sejadah. Masjid lagi butuh apa? Mikrofon, kabel. Astagfirullahaladzim, ini masjid itu pakai solasi putih, astagfirullahaladzim, ya Allah. Beliin yang baru jemaah. Ini berapa harganya? Tanpa pernah berharap sedikit pun saya dapat feedback apa dari masjid, yakin suatu saat Allah akan membalas dengan yang jauh lebih baik, bahkan kita nggak pernah bayangin jemaah. Dan ini sulit, kalau nggak ngalamin sulit, makanya kita harus ngelakuin supaya ngalamin pelan-pelan. Sama sih juga masih belajar, ayo kita belajar bareng-bareng jemaah. Ayahanda sudah jauh lebih berpengalaman, ayahanda pasti pernah merasakan keajaiban-keajaiban itu. Ibunda juga pasti pernah merasakan keajaiban-keajaiban itu. Kami mohon bimbingannya ayahanda, ibunda, kami masih belajar. Kami juga sedang berproses. Mudah-mudahan kami juga bisa melihat keajaiban-keajaiban bagi orang yang berharap hanya kepada Allah dalam setiap amal soleh yang dia lakukan. Barakallahu fikum. Semoga terjawab. Allahu a'lam bishawab. Pertanyaan dari TikTok ada? Dari TikTok? Dari IG? Dari YouTube? Nggak ada? Jam berapa ini hadirin? 5.56. Satu pertanyaan terakhir dari YouTube. YouTube lama banget mas, belum ditanya-tanya mas. Nggak ada. Baik kalau ada. Baik kalau nggak ada, terima kasih banyak sahabat TikTok, YouTube, Instagram. Terima kasih dengan segala kerendahan hati sudah berkenan membersamai. Terima kasih banyak atas kerelaan paket data yang direlakan, dikorbankan untuk belajar bersama di pagi ini. Kami mengucapkan jazakumullah asal jaza, dan keluarga besar Masjid Fatimah Garung tiada terkira kami mengucap jazakumullah khairan katsir. Semoga Allah memuliakan, merahmati, memberkahi jamaah sekeluarga, makin sakinah mawaddah warahmah, dagangannya semakin laris, penuh berkah dan berlimpah. Karirnya jamaah sebagai seorang yang sedang berkarir diroketkan oleh Allah, dilesatkan semakin cemerlang dan gemilang oleh Allah. Jamaah yang putra putrinya sedang merantau dijaga oleh Allah dengan penjagaan terbaik di tanah rantaunya, disukseskan dengan sesukses-suksesnya oleh Allah Subhanahu wa taala, dan dijadikan setiap ilmu yang sedang anak-anak kita pelajari menjadi ilmu yang barokah. Anak kita tumbuh salih salihah, bermanfaat bagi banyak umat di bidang yang mereka tekuni masing-masing. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bagi sahabat, terima kasih banyak. Kalau ada yang mau mendapatkan video terbaik, video-video pendek tentang ceramah kami, sahabat bisa tap link di bio, sebut nama, asal kota, asal negara. Dan kalau ada juga yang mau ikut andil dalam membangun Masjid Muhammad Al-Fatih, sekarang sudah mau lantai 2 selesai, pelan-pelan sedang digarap plafonnya lantai 2. Mohon doanya mudah-mudahan segera terselesaikan. Sahabat juga bisa tap link di bio, sampaikan yang dihajatkan, mudah-mudahan kami juga turut serta mendoakan. Dan bagi sahabat yang mau turut juga ikut wakaf Al-Quran di Mekah ataupun Madinah, saya ulangi, bagi sahabat yang mau ikut wakaf Al-Quran di Mekah Madinah, satu mushafnya Rp200.000. Itu insya Allah jamaah juga bisa tap link di bio, dan konfirmasinya nanti ada poster, ada nomor WhatsApp di situ. Nomor WhatsAppnya berbeda dari nomor yang link di bio, tapi nanti ada posternya di situ. Konfirmasinya cukup 1 kali saja di nomor WhatsApp tersebut. Nanti jamaah bisa langsung
atau di save ya nomor WhatsAppnya 0852 9311 5458. Kalau ini buat yang wakaf Quran di Mekah Madinah 0852 9311 5458. Konfirmasinya cukup ke nomor itu saja agar supaya nanti ketika musim haji di Padang Arafah kami juga turut mendoakan sahabat-sahabat yang berwakaf dan seluruh kaum muslimin, kami juga turut serta mendoakan nanti ketika hajian. Jadi mohon dikonfirmasi, sebut nama agar kami juga bisa turut serta mendoakan. Terima kasih banyak ayahanda, ibunda dan sahabat semuanya. Mohon maaf atas segala keterbatasan ilmu yang kami punya. Semoga Allah memaafkan kita semua. Kita akhiri dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.